Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan kirim tutorial cara download dan cara menggunakan aplikasi Zoom. Langkah yang pertama, kita cari Play Store di layar HP kita. Kemudian kita ketikkan Zoom. Ini ada Zoom ya. Karena Zoom Cloud Meeting sudah ada di atas, tinggal kita klik install. Kita tunggu sampai 100%. Sebagai pengantar, aplikasi Zoom ini akan kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Ustadzah kelas akan mengajar di kelas virtual bersama dengan anak-anak satu kelas. Nah, apa saja fasilitasnya? Aplikasi Zoom ini bisa digunakan untuk webinar, untuk video call, untuk video conference, untuk daring, untuk pembelajaran jarak jauh anak-anak kita. Ini fasilitas yang ada pada Zoom. Ini, alhamdulillah proses installnya sudah mau selesai. Ketika downloadnya sudah selesai, nanti kita bisa buka lewat langsung bisa kita buka lewat Play Store. Ini aplikasi Zoom sudah terinstall, atau kita bisa buka lewat layar HP kita. Kita cari Zoom. Nah, ini dia. Ini aplikasi Zoom yang sudah terinstall di HP kita. Tinggal kita klik. Nah, kita akan sampai di halaman awal aplikasi Zoom. Ada 3 cara agar kita bisa masuk ke ruangan kelas. Bapak Ibu, ini kita klik join a meeting, kemudian Bapak Ibu ketikkan ID. ID-nya dari mana? Dari ustadzah kelas masing-masing. Bapak Ibu akan dikasih ID dan dikasih password. Ini kita ketik nama anak kita, anaknya namanya Amalia misalnya. Kemudian kita klik join meeting agar kita bisa bergabung ke dalam ruangan kelas. Agar bisa masuk, kita perlu password. Passwordnya dari mana? Passwordnya dari ustadzah kelas. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima ID dan menerima password. Kita masukkan passwordnya. Ini 90 misalnya nih Bu ya, 6562. Kita coba agar kita bisa masuk ke dalam kelas. Kita klik. Nah, kita sudah bisa masuk nih. Kita sudah bisa masuk di kelasnya Nurul Fikri. Ini gambar Nurul Fikri ini ibaratnya adalah ruangannya ustadzah. Nih kita cek ya. Kita geser ke kanan HP kita. Nih, Amalia, saya sebagai Amalia sudah bisa masuk ke ruangan kelas bersama dengan Ustadzah Nurul Fikri. Ini logo Nurul Fikri ini nanti akan muncul gambarnya Ustadzah ya. Ustadzah akan masuk di sini. Kalau kita tidak mau menampilkan gambar kita, di bawah ada tulisan stop video, diklik. Nah, ini Amalia tidak mau menampilkan wajahnya. Tapi bagusnya kan kita tampilkan ya videonya. Nah, atau suaranya. Ini suaranya kita klik. Nih, kita bisa menggunakan suara. Ini suara saya masuk. Kalau mute-nya diklik, nah suara saya nanti tidak akan bisa masuk. Ya, baik. Berikutnya kita akan keluar di pojok kanan atas ada tulisan live. Nah, kita akan klik agar kita bisa keluar dari kelas kita. Kalau pembelajaran sudah selesai, sudah diakhiri oleh ustadzah, kita bisa keluar dari ruangan meeting ini, ruang kelas ini, live meeting. Nah, itu langkah yang pertama. Bapak Ibu bisa lewat join a meeting. Berikutnya di layar utama ada tulisan sign up dan sign in. Apa bedanya? Kalau sign up adalah kita akan mendaftarkan akun kita untuk Zoom. Kita bisa sign up, ya, kita daftarkan email kita agar kita bisa sebagai host. Sebagai host itu sebagai apa? Sebagai pemilik, sebagai pengundang. Nah,
Kalau Ustadzah lewat sini nih. Next. Bapak Ibu juga bisa sebagai pengundang. Nih kita sudah dapat email verifikasi dari akunnya Zoom. Kita cari email kita. Mana email kita? Kita cek verifikasinya. Nah, ini dia. Alhamdulillah nih, kita bisa sign in lewat email kita. Ini cara yang kedua. Ini sign in-nya langsung masuk ke dalam email kita. Kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke layar utama. Nah, sign in juga bisa dilakukan lewat Zoom di layar pertama kali ini. Nah, kita bisa memasukkan email kita masukkan password kita, baru kita sign in. Atau kalau kita lupa email kita, lupa password kita bisa masuk lewat Google atau masuk lewat FB, lewat Facebook. Kita masukkan akun kita. Bila Bapak Ibu punya akun banyak ya di dalam HP-nya, bisa masukkan salah satu yang sudah terdaftar. Nih, launch Zoom. Nih, alhamdulillah sudah bisa masuk ya. Ini bergantung dari kuota data ya atau wifi kita. Loginnya error, kita coba lagi. Ini kita masukkan akun kita. Nah, kita udah bisa masuk. Nah, ini sama ya. Kita sudah bisa masuk sebagai host. Kita bisa masuk sebagai pengundang. Ini ada 4 menu utama. Ada new meeting, ada join, ada schedule, ada share screen. Nah, Bapak Ibu sebagai atau anak-anak sebagai siswa, nanti yang diklik adalah join. Sama ya, seperti tadi masukkan ID-nya. ID-nya tadi berapa nih? ID-nya Ustadzah 681 733 160. Kemudian masukkan nama anak kita namanya Konita misalnya. Kemudian klik join meeting. Ini sedang menyiapkan diri agar kita bisa tampil. Kita masukkan passwordnya. Berapa passwordnya? 906562. Klik OK. Nah, kita sudah bisa join, kita sudah bisa bergabung di dalam ruangan kelas kita. Anak-anak bisa bersama dengan teman-temannya satu kelas, bisa bertatap muka bersama. Nih, kita izinkan agar kita bisa masuk. Kita lihat. Nah, ini saya sebagai, ini yang gambar saya nih, saya sebagai siswa. Kemudian Nurul Fikri ini adalah ustadzah, ya, sebagai ustadzah. Konita ini sebagai siswa. Nih. Di bawah sendiri ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan, seperti yang kita sampaikan di awal. Kalau kita mau meninggalkan kelas karena pembelajaran sudah berakhir, ya, kita klik yang di pojok kanan atas. Kok enggak keluar, diklik aja layar HP-nya di pojok kanan atas nih, pojok kanan atas nih, ada tulisannya leave. Nah, kita klik. Ini karena pembelajaran selesai, kita klik. Nah, ini menu yang pertama yang saya kenalkan adalah join. Yang kedua adalah new meeting. New meeting ini kita gunakan bila kita sebagai host.
bila kita sebagai pengundang, kita sebagai ustadzah, atau kita sebagai yang punya ruangan akan mengundang orang lain. Kita klik new meeting, ya, start meeting. Nah, ini saya sebagai pengundang, ini akan muncul. Nah, sama ya. Kita izinkan agar bisa masuk. Ini yang ada di layar HP atas nih, kita klik, ada ID kita, ada password kita. Tentunya akan berbeda dengan punya orang lain, dan setiap kali kita akan masuk bisa jadi passwordnya nanti akan berganti-ganti. Jadi sistem aplikasi ini yang akan mengubahnya. Mau kita meninggalkan ruangan karena meeting sudah selesai, kita akhiri dengan N yang di atas. Sangat gampang bukan? Ya, sangat gampang. Ini menu yang ketiga adalah schedule. Nah, kita tinggal misalnya nih kita mau janjian bertemu dengan teman-teman dalam satu kelas, kita klik aja tanggalnya, tanggal berapa misalnya, kita set dari jam berapa sampai jam berapa misalnya. Ini from 15.00 sampai jam berapa gitu ya. Waktu Indonesia Barat, ini kita klik ya. Ini teman-teman, kita cari Jakarta di sini ya. Karena kita tinggal di Indonesia, maka jam yang akan kita tampilkan di sini adalah jamnya Jakarta. Ya, kita cari, kalau Jakarta udah ketemu, nah ini sudah kita set. Kemudian ini meeting passwordnya kita bisa berikan khusus untuk di ruangan. Setelah itu baru kita done, di atas kanan ini, pojok kanan atas ada done, tinggal kita done. Screen, ini share screen, kita bisa mengirimkan hasil pertemuan kita ini kepada siapa. Nah, gitu ya. Insya Allah itu tutorial untuk Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Gampang sekali ya. Insya Allah gampang. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.